Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sinaps. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya, hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Sinaps Talk 9.0 Mega Webinar Emergency Treatment Updates for Medical Practitioner. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Azra sebagai moderator dalam acara hari ini. Sinaps sekarang itu punya YouTube channel, jadi nanti akan diupdate materi-materi yang oke banget dari tim Sinaps. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe di YouTube-nya, channel YouTube-nya Sinaps, yaitu Sinaps Medical Education. Nah, kita mulai sesi pertama, yaitu ada materi pertama itu flu therapy and resuscitation in children yang akan dibawakan oleh Dr. Reza Valevi, spesialis anak. Nah, untuk kita sapa dulu ya Dr. Rezanya. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi Dr. Laila Azra. Pagi, apa kabar Dok? Sehat? Baik, sehat. Sebelumnya terima kasih banget ya Dok, udah mau bersedia untuk hadir dalam webinar kami Dok. Ya, makasih banget juga untuk Sinaps, untuk perawat hebat ya, dan sponsor-sponsor lainnya, juga untuk pembicara-pembicara lainnya. Di sini udah ada Dr. Muhammad Rizkar, SPOG ya, Dok. Kemudian ada Dr. Dini sama Dr. Rin juga, saya mau sapa. Mungkin saya yang paling muda sebenarnya iya, Dok. Ya, untuk berbicara bersanding bersama para konsultan di sini. Cuma karena diminta tolong, jadi saya mau sharing dengan teman-teman semuanya. Iya, makasih banyak ya dokter sebelumnya. Sekarang sebelum kita mulai, saya bacakan dulu CV dari Dr. Reza ya dok ya. Ya, silakan. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini untuk CV dari Dr. Reza. Dr. Reza akan membawakan materi tentang flu therapy dan resuscitation in children ya. Untuk kurikulum vitae dari Dr. Reza Valevi, spesialis anak, lahir di Sabang tanggal 9 Desember tahun 1989 dengan emailnya adalah valevi_mosa@yahoo.com. Dengan riwayat pendidikannya itu bersekolah di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, lulus tahun 2013, lalu dilanjutkan dengan residen di ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lulus baru tahun 2020 ya, Dok? Ya, baru bulan Juni kemarin, Dok. Baru lulus ya, Dok ya. Nah, lalu untuk pengalamannya itu tahun 2013 sampai 2014 itu internship di TC Healer Region Hospital di Maumere di Indonesia. Tahun 2015 sampai 2016 itu sebagai GP di Rumah Sakit Samarie atau Rumah Sakit Ibu dan Anak ya, Dok ya, di Jakarta, Indonesia. Lalu tahun 2016 sampai 2020 itu medical redactional team di Klik Dokter. Lalu residen tahun 2016 sampai 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM Indonesia. Lalu sampai sekarang sedang menjadi staf di bagian anak ya dok ya di RSCM. Ya, betul. Iya, oke, baik dok. Mangga untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, izin saya screen ya. Ya dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman semua di sini. Ada para dokter, juga para perawat ya. Senang sekali saya diundang oleh Sinaps dan perawat hebat serta teman-teman semua untuk dapat sharing-sharing materi sedikit mengenai terapi cairan pada anak dan resusitasi cairan pada anak. Nah, jadi ini outline presentasinya. Kita akan bahas mengenai fisiologi cairan tubuh dan elektrolit dalam tubuh, kemudian terapi cairan pada anak, kemudian dehidrasi pada anak, shock dan resusitasi cairan pada anak, serta evaluasi pasca resusitasi cairan pada anak. Nah, jadi saya akan bicara sedikit pelan, karena berharap teman-teman semua bisa mengerti dengan baik materi ini. Kenapa? Karena terapi cairan pada anak ini sangat penting ya. Ini merupakan bagian dari terapi pada anak sehari-hari. Jadi terapi pada anak itu terutama pada anak yang dirawat atau anak yang kita temui di IGD misalnya, itu tidak hanya terapi obat-obatan, tapi harus dipikirkan juga terapi cairannya gitu. Kenapa? Karena anak ini sangat rentan mengalami dehidrasi dan sangat rentan mengalami overload. Nah, kita lihat di sini pada saat bayi yang baru lahir, jumlah cairan dalam tubuhnya itu ada sekitar 80% ya. Jadi cukup tinggi. Kemudian kita lihat seiring dengan pertambahan usianya, pertambahan berat badannya, komposisi cairan di dalam tubuh si anak itu juga semakin menurun ya.
Kalau kita lihat di sini, pada anak 65%, kemudian setelah dewasa 60% ya. Jadi pada anak ini komposisi cairan tubuhnya cukup besar. Jadi kalau berkurang sedikit saja itu mudah sekali terjadi dehidrasi, mudah sekali terjadi shock. Begitu juga kalau kita nggak menghitung dengan baik resistance cairan yang kita berikan, mudah sekali anak mengalami overload. Jadi benar-benar harus sangat hati-hati untuk terapi cairan pada anak ini ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi cairan dalam tubuh tadi yang 60% atau 80% pada neonatus itu nggak semua berada di pembuluh darah ya. 2/3-nya itu berada di dalam sel dan 1/3-nya berada di luar sel. Nah, di luar sel ini ada yang namanya extracellular fluid atau cairan interstisial. Ya, ini meliputi sekitar 3/4-nya dan 1/4-nya barulah berada di dalam pembuluh darah, yaitu blood volume atau plasma darah. Nah, kita lihat contohnya. Kalau kita menemui anak dengan berat badan 30 kilo, dan kita anggap bahwa total cairan dalam tubuhnya adalah 60%, maka di dalam tubuh anak yang 30 kg tersebut ada 18 liter cairan. Tapi 18 liter ini nggak semua dalam pembuluh darah. 12 liternya ada di dalam sel, kemudian 4,5 liternya ada di interstisial, dan 1,5 liternya ada di dalam pembuluh darah. Nah, interstisial ini apa? Interstisial ini adalah rongga-rongga di antara sel-sel tubuh. Ya, itulah ruangan interstisial. Nah, antara pembuluh darah dengan rongga interstisial ini cairannya bisa bertukar. Artinya, cairan dari interstisial ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah, begitu juga cairan dalam pembuluh darah bisa masuk ke dalam interstisial. Nah, apa saja penyebabnya? Kita lihat. Nah, kalau balik lagi ke fisiologi, mungkin teman-teman pada saat S1 dulu, atau teman-teman pada saat sekolah dulu, kita lihat bahwa yang menentukan pergerakan cairan dari pembuluh darah ke interstisial itu ada 2 tekanan yang paling penting, yaitu tekanan hidrostatik. Ya, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang diberikan pada saat jantung memompahkan darah. Makanya tekanan hidrostatik ini dia berpengaruh di arterial kapilari. Satu lagi adalah tekanan osmotik, dipengaruhi oleh kandungan protein di dalam cairan plasma atau albumin ya, albumin globulin. Nah, kita lihat di sini. Semakin tinggi tekanan hidrostatik, maka cairan itu akan bergerak dari pembuluh darah ke interstisial. Contohnya adalah anak-anak atau orang dewasa dengan tekanan darah yang tinggi, maka dapat terjadi edema karena cairan dari dalam intravaskular itu bergerak ke interstisial. Nah, sebaliknya apabila tekanan osmotik di dalam darah itu berkurang, misalnya pada keadaan hipoalbumin ya, itu cairan dari dalam vaskular juga akan keluar ke dalam interstisial. Makanya pasien-pasien dengan contohnya pada anak sindrom nefrotik misalnya, itu keadaan hipoalbumin menyebabkan dia edema karena cairan dari intravaskular akan keluar ke interstisial. Begitu juga kalau kita menghadapi anak-anak dengan gizi buruk dalam kondisi albumin yang rendah. Jadi inilah kira-kira hal-hal yang menentukan bagaimana pergerakan cairan di dalam tubuh seorang anak. Nah, kemudian kita lihat, jangan juga berpikir bahwa darah itu tadi ya 1,5 liter pada anak 30 kilo itu ada darah, itu semuanya air, enggak. Karena sekitar 55-60% adalah plasma yang berisi cairan. Nah, sisanya itu berisi dari sel-sel darah ya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita berbicara mengenai cairan pada anak, kita juga harus melihat komposisi elektrolit. Karena cairan dan elektrolit ini sesuatu yang sangat berhubungan ya. Jadi terutama natrium dan air itu seperti sejoli ya, di mana ada natrium di situ ada air, sebaliknya seperti itu juga gitu. Nah, kita lihat bahwa ini adalah cairan plasma, ini adalah cairan interstisial, dan ini adalah cairan interseluler ya, atau di dalam sel, intrasel. Nah, komposisi elektrolit itu berbeda. Kita lihat di dalam plasma dan di dalam cairan interstisial itu terbanyak adalah natrium. Sementara untuk di dalam sel itu terbanyak adalah kalium, ya, itu untuk kation. Untuk anion, kalau untuk intraseluler itu terbanyak adalah fosfat, kalau untuk interstisial dan plasma paling banyak itu adalah klorida. Maknanya apa? Nah, ketika teman-teman melihat atau menemui kondisi di IGD, misalnya anak dengan luka bakar, ya, atau anak dengan kalau di keganasan ada namanya tumor lisis sindrom, ya, atau rhabdomyolisis. Nah,
Ketika sel itu pecah, ya, maka kita lihat elektrod yang harusnya banyak berada di dalam sel, dia akan keluar. Ya, makanya pada keadaan luka bakar kita akan menemui kondisi anaknya mengalami hiperkalemi, mengalami hiperfosfatemi. Karena selnya itu pecah, ya, elektrod yang harusnya banyaknya berada di dalam sel, dia akan keluar menuju ke plasma dan interstisial, sehingga di plasma kita temui anaknya akan mengalami hiperkalemi. Nah, ini dampak klinisnya kalau kita lihat dari gambar ini, ya. Jadi jangan kaget kalau melihat anak dengan luka bakar, kenapa ada hiperkalemi, ya? Karena inilah patofisiologinya. Jadi seperti demikian. Nah, kemudian kita lihat terapi cairan pada anak sudah di pembukaan tadi bahwa ini merupakan bagian dari terapi pada semua pasien anak, ya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa terapi cairan ini adalah pemberian infus. Nah, itu juga salah. Karena terapi cairan pada anak itu bisa bersifat infus, bisa juga bersifat oral, gitu. Nggak mesti dengan infus. Selama anaknya bisa intake oral, maka kita berikan cairan yang oral. Tapi jika anaknya tidak bisa intake oral atau ada kontraindikasi untuk oral, maka baru diberikan infus. Kenapa? Karena setiap kita berikan infus, kita memaparkan anak pada kondisi, satu, mungkin bisa terjadi kontaminasi kuman pada saat kita memasang infus. Yang kedua, cairan infus itu masuk langsung ke pembuluh darah, sehingga jika berlebihan, dia langsung cepat bisa menyebabkan anak overload. Berbeda dengan pemberian oral. Kalau pemberian oral, dia melalui proses penyerapan dulu di dalam usus, ya, sehingga risiko untuk terjadi overload itu juga lebih kecil, risiko terjadi infeksi juga lebih kecil, ya. Jadi selama anak itu bisa intake oral, maka kita usahakan dia cairannya didapatkan dari oral, ya. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi khusus yang nggak memungkinkan dia intake oral, maka baru kita pikirkan untuk pemberian dengan infus. Nah, lantas apa nih kontraindikasi oral pada anak, ya, cairan oral? Yang pertama adalah kita bagi ada absolut. Absolut itu wajib, nggak boleh banget intake oral, yaitu pada kondisi perdarahan saluran cerna atas, ya. Ada obstruksi saluran cerna atau sumbatan saluran cerna, ya. Kemudian ada juga perforasi saluran cerna. Nah, kondisi-kondisi ini nggak boleh diberikan intake per oral. Dia harus puasa dan harus kita berikan intake-nya lewat infus, ya. Nah, ada juga kontraindikasi relatif, ya. Kontraindikasi relatif ini artinya dia nggak mutlak. Misalnya pada kondisi anak sesak, ya. Anak sesak kalau kita berikan cairan dia akan aspirasi, ya, malah jadi makin parah sesaknya. Nah, tapi dengan kita berikan oksigen dulu, kita stabilisasi, kita bisa memasang NGT pada anak itu, kita berikan intake cairan misalnya setengah dulu, setengah lagi infus. Begitu juga dengan anak penurunan kesadaran, ya. Kalau dia penurunan kesadaran, dia kan nggak ada refleks penelannya nggak baik, ya, otomatis bisa juga terjadi aspirasi, ya. Nah, pada keadaan seperti itu kita bisa intake oral tapi via NGT misalnya. Itu merupakan kontraindikasi yang relatif. Begitu juga dalam kondisi shock, ya. Kalau anak dalam kondisi shock, maka kita tidak memberikan intake oral karena pada kondisi shock, ya, itu kan gangguan perfusi jaringan, ya. Jaringan yang diselamatkan oleh tubuh itu adalah jantung dan otak. Nah, yang dikorbankan itu adalah saluran cerna, ginjal, ya. Jadi pada keadaan shock itu saluran cerna itu mendapatkan suplai darah yang sangat sedikit. Ketika kita berikan cairannya melalui oral, maka cairannya nggak akan terserap karena darah yang ke sana sedikit, penyerapannya akan terganggu, justru bisa menyebabkan rusaknya saluran cerna, kemudian adanya translokasi bakteri dan lain-lain. Jadi pada kondisi shock kita tidak memberikan cairan per oral, ya, diberikan IV. Namun setelah kondisinya stabil, 6 jam setelah anak pasca resusitasi cairan, maka kita bisa memberikan cairan oral lagi. Makanya tadi saya katakan bahwa itu merupakan kontraindikasi yang relatif, ya, tergantung pada kondisi anak. Nah, kemudian ketika kita melihat terapi cairan pada anak, kita harus selalu membandingkan antara input dan output. Input ini bisa dari oral, bisa dari infus, bisa transfusi, ya. Jadi ketika kita menghitung balans cairan pada anak, itu transfusi harus dimasukkan, ya. Termasuk obat-obatan IV, ya. Mungkin ini bagi teman-teman perawat, terutama para teman perawat yang bekerja di PICU atau di NICU, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar obat-obatan IV nggak dimasukkan ke dalam perhitungan cairan input, ya. Padahal kalau kita lihat anak itu mendapatkan obat yang banyak, itu kalau dihitung-hitung totalnya juga banyak. Apalagi biasanya kita memberikan obat diencerkan terlebih dahulu dengan NaCl misalnya, kan. Nah, itu merupakan volume yang harus dihitung. Karena kalau enggak, kita akan mendapati anaknya overload. Bayangkan kalau kita memberikan obat-obatan banyak, obat-obatan diencerkan lagi. Contohnya parastamol. Parastamol 1 cc
Itu 10 mg ya, itu juga cukup banyak volume cairannya. Obat-obatan antibiotik juga kita biasanya cairkan ya, kita dilusi dengan NaCl atau dengan WFI atau dengan dextrose. Nah, kalau kita nggak hitung dan kita memberikan infusnya oral, maka anaknya berpotensi overload. Jadi hati-hati, pesan saya adalah transfusi dan IV drugs ini harus dihitung dalam perhitungan cairan intake anak untuk anak-anak di IGD maupun di ruang rawat. Nah, untuk outputnya itu kita harus menghitung ada IWL. IWL ini adalah insoluble water loss. Jadi tanpa sadar pada saat kita bernafas itu ada cairan yang keluar. Pada saat kita dalam kondisi biasa itu ada cairan yang menguap dari kulit. Ya, begitu juga dengan anak dan dewasa, apalagi pada anak. Insoluble water loss pada anak itu lebih tinggi karena kulit anak itu lebih tipis ya, nafasnya lebih cepat secara fisiologis ya dibandingkan dengan orang dewasa. Makanya insoluble water loss pada anak juga lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa. Kemudian urin harus diperhitungkan. Pada bayi, urin itu antara lebih dari 1 mili per kilogram per jam. Pada anak remaja itu sudah sama dengan orang dewasa yaitu sekitar 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram per jam. Di feses juga ada keluar cairan ya, walaupun fesesnya kelihatan seperti biasa, tapi sebenarnya ada cairan di sana keluar. Dari berkeringat. Kemudian teman-teman perawat atau dokter yang bekerja di bagian bedah, misalnya pemasangan drain, itu juga ada cairan drain yang harus kita hitung pada saat perhitungan output cairan. Perdarahan, ada muntah, diare. Ini hal-hal yang sering terjadi pada anak, ini juga harus diperhitungkan dalam output cairan. Nah, dengan menghitung berapa input, berapa output, maka kita dapat men-set berapa sih cairan yang cukup untuk anak itu. Apakah dia perlu cairannya maintenance saja, ataukah cairannya perlu tambahkan karena ada output yang berlebih, ya, ataukah harus dikurangi karena ternyata inputnya ada tambahan transfusi, obat-obatan lain. Jadi inilah dasar yang sangat penting dalam menentukan terapi cairan pada anak, ya. Dan sekali lagi gitu, kalau kita nggak menghitung ini dengan benar, maka anak rentan mengalami dehidrasi, atau sebaliknya rentan mengalami overload cairan. Nah, selanjutnya kita lihat pada pasien yang normal, maka kita berikan cairan maintenance saja ya. Nah, perhitungan maintenance ini mungkin teman-teman sudah tahu, atau jika yang sudah lupa mungkin kita rewind sedikit ya. Untuk 10 kg pertama kita menggunakan 100 ml per kilogram berat badan ya. Ini rumus Dero atau Holiday Segar. Untuk 10 kg kedua kita menggunakan 50 ml per kilogram. Selanjutnya, per kilonya 20 mili per kilogram berat badan. Nah, sebagai contoh, kalau anak dengan berat badan 28 kg, coba teman-teman saya kasih waktu sebentar ya, 30 detik, kira-kira berapakah cairan maintenance yang kita berikan kepada anak tersebut mengikuti rumus yang ini. Silahkan, coba dihitung dulu. Kita berikan waktu ya, sekitar 30 detik, coba kita hitung. Nah, mungkin awal-awal kita akan menghitungnya sedikit lambat, tapi semakin sering menghadapi pasien anak, maka kita akan semakin cepat untuk menghitung berapa maintenance cairan pada anak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba menjawab berapa? Silahkan, saya persilahkan jika ada teman-teman yang mau mencoba menjawab. Boleh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau jawab langsung aja di raise hand atau di unmute dulu gitu. Ada yang mau coba jawab? Wah, adanya di chat nih, Dok. Di chat ya, berapa? Di chat nih. Dari rata-rata jawab 1.660, Dok. Oke, berarti udah bisa semua ya. 10 kg pertama kita 100 mili per kilo, jadi 1000 mili. Kemudian berikutnya 50 mili per kilo, jadi 500. Yang berikutnya 8 kali 20, 160, jadi totalnya 1660 ya. Kalau udah terbiasa, nanti kita ingat-ingat aja nih, kalau udah 20 itu 1500. Tinggal kita tambahkan yang sisa berikutnya. Ya, sisa berikutnya 10K, 15K, tinggal dikali 20. Itu cara gampangnya ya, biar cepat. Nah, kita masuk tanda-tanda dehidrasi pada anak ya. Nah, balik lagi ke yang ini. Ya. Jadi kita lihat di sini kan ada volume interstisial, ada volume intravaskular ya. Nah, ini yang menentukan anak itu dehidrasi atau shock ya. Ketika cairan yang hilang itu banyak dan cepat dari volume intravaskular ya, katakanlah misalnya perdarahan cepat ya,
atau dia awalnya diare terus profuse ya, cepat hilang cairan dari dalam volume darah, maka ini yang terjadi adalah shock ya. Tapi kalau kehilangan cairan itu terjadi secara lambat ya, perlahan, bertahap, maka kehilangan cairan itu adalah dari interstisial. Kenapa? Karena kan awalnya dari blood volume. Tapi kan tadi cairan interstisial itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah ketika tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah kita kurang ya. Nah, inilah membedakan patofisiologi antara dehidrasi dengan shock. Kalau dehidrasi itu kehilangan cairannya itu dominannya adalah pada interstisial, walaupun ada juga pada pembuluh darah. Tapi kalau pada shock itu kehilangan cairannya itu kebanyakan pada pembuluh darah ya, akibat kompensasi yang tidak bisa dikompensasi lagi dari interstisial ya. Itu kurang lebih perbedaannya. Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat tanda-tanda dehidrasi pada anak ya, karena kehilangan cairannya interstisial kebanyakannya, maka tanda-tanda dehidrasi pada anak karena kita lihat dari atas ke bawah. Dari atas kalau masih bayi ada ubun-ubun, maka ubun-ubunnya cekung ya. Kemudian matanya juga cekung, mukosa, bibir dan mulutnya menjadi kering ya. Air matanya juga sedikit ya. Kita turun lagi, kita lihat turgor perutnya itu kembali lambat ya. Urin outputnya sudah mulai berkurang, kulitnya juga tampak kering. Ini tanda-tanda dehidrasi ringan sedang. Tapi kalau dia dalam keadaan sudah dehidrasi berat, ini kita lihat kalau anaknya ringan sedang dia tuh rewel gitu, kehausan, rewel, minta minum gitu. Kalau dehidrasinya sudah berat, kita lihat ini dari mukanya kelihatan nih, anaknya itu udah apatis ya. Kemudian kalau ubun-ubunnya sudah sangat cekung, matanya sudah sangat cekung, air mata sudah sangat ada sama sekali, bibirnya benar-benar kering ya. Kemudian turgornya benar-benar lambat, ini tanda-tanda dehidrasi berat ya. Sayangnya walaupun saya waktu bekerja di dokter umum di Jakarta gitu ya, itu masih ada gitu pada saat saya jaga di IGD di rumah sakit, itu pasien anak dengan diare dibawa dalam kondisi dehidrasi berat itu masih ada gitu. Jadi ini benar-benar tanda-tanda dehidrasi ini benar-benar teman-teman ya baik dokter umum maupun perawat harus benar-benar memahami dan mengenalinya ya, karena kalau kita nggak kenal ini maka anaknya bisa masuk ke dalam shock dan bisa meninggal dunia ya, dan ini harus diatasi dengan cepat. Nah, kalau kita derajatnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ada juga seperti diare pada WHO mereka mengklasifikasinya ringan, sedang, dan berat ya. Kurang lebih kalau ringan sedang itu sekitar 7,5% cairan tubuh yang hilang ya. Kalau ringan 5%, kalau sedang itu 7,5%, kalau berat itu 10% cairan tubuh yang hilang ya. Jadi bisa kita tahu dari misalnya ada data berat badan sebelumnya, ada data berat badan setelahnya, maka kita bisa mengurangi berapa selisih berat badannya sehingga kita tahu berapa persen sih kehilangan berat badannya. Kemudian bisa juga kita melihat tanda-tanda tadi, tanda-tanda dehidrasi ringan sedang dan tanda-tanda dehidrasi berat ya. Ketika ada salah satu tanda-tanda dehidrasi berat, maka dia sudah masuk ke dehidrasi berat. Jadi kita prinsipnya adalah mengambil yang terburuk ya. Kalau memang benar-benar nggak ada tanda-tanda dehidrasi berat, maka masuknya ringan sedang. Tapi kalau ada satu aja, misalnya anaknya terlihat apatis atau anaknya nafasnya cepat dan dalam ya, maka kita masuk ke dehidrasi yang berat ya, kecuali ada kondisi-kondisi lain, misalnya anaknya juga pneumonia, gizi buruk dan lain-lain, itu ada kondisi-kondisi khusus. Nah, ada yang tahu nggak kenapa anak dengan dehidrasi berat ini terjadi nafasnya itu cepat dan dalam? Nah, jadi cepat dan dalam ini terjadi karena pada kondisi dehidrasi berat ya, itu dapat terjadi kondisi asidosis metabolik ya. Dalam kondisi dehidrasi berat, kemudian sirkulasinya jadi kurang baik ya, di situ terjadi laktat ya, pernafasan yang menjadi anaerob, laktatnya itu tinggi sehingga terjadilah asidosis metabolik, sehingga anak-anak dengan dehidrasi maupun shock itu sering nafasnya juga cepat dan dalam. Ini juga perlu diperhatikan ya, sehingga nanti mungkin kita harus evaluasi setelah kita restasi, kemudian mungkin perlu cek AGD pada kondisi khusus dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasi anak dehidrasi? Yang pertama kita tentukan dulu derajat dehidrasinya. Apakah dia ringan, sedang, atau berat ya. Kemudian kita hitung berapa persen cairan tubuh yang hilang dan berapa aktual cairan yang hilang ya. Contohnya misalnya anak dengan dehidrasi sedang 7,5%, maka kita hitung balik lagi ke rumus yang tadi dari 7,5% ini ya. Dari 7,5% ini berapa sih gitu yang hilang? Misalnya anaknya 30 kilo ya, 7,5% dari 3 kilo itu berapa liter atau berapa mililiter cairan yang hilang. Nah, kemudian dari itu baru kita lakukan rehidrasi.
Rehidrasinya tergantung dari kondisi pasien. Ya, kalau dia masih dehidrasi yang ringan sedang, maka kita bisa memberikan rehidrasi via oral, ya, 75 mili per kilogram berat badan, ya, dalam 3 jam. Tapi pada kondisi khusus, misalnya dehidrasi berat, maka kita berikan rehidrasinya melalui IV, ya. Kondisi anaknya gizi buruk, maka kita berikan rehidrasi boleh oral tapi lebih lambat karena dia lebih rentan mengalami overload cairan. Kondisi dia anaknya obesitas, maka yang kita gunakan adalah berat badan ideal, bukan berat badan yang aktual saat ini. Jadi rehidrasi ini benar-benar kita harus lihat kondisi anaknya seperti apa. Gitu. Bisa oral, bisa IV, tergantung kondisi anak. Dan yang paling penting adalah evaluasi, ya. Per 3 jam kita berikan cairan. Misalnya katakan kita memilih cairan IV, ya, per 3 jam kita evaluasi kembali tanda-tanda dehidrasinya masih ada atau tidak. Apakah perbaikan atau udah hilang sama sekali. Kemudian urin output-nya keluar atau tidak. Tanda vitalnya bagaimana. Jadi per 3 jam kita evaluasi, dan ini penting sekali evaluasi. Jadi kita boleh mulai dengan apa aja, ya. Kita boleh mulai dengan berhitung apa saja, yang penting kita lakukan evaluasi. Itu yang paling penting. Kemudian kalau dia shock. Nah, kalau anak shock ini tadi, kelainannya adalah intravaskular, jadi gangguan perfusi jaringan. Itu tanda-tanda dehidrasi ada, ditambah dengan ada tanda-tanda kulitnya motel, ya. Bagi teman-teman yang pernah melihat kulit anak motel itu, inilah tanda-tanda anak motel. Dari dilihat saja kita udah bilang, oh ini shock ini anaknya, ya, atau hipotermi. Jadi kita lihat pembuluh darahnya itu jadi vasokonstriksi di perifer sehingga dia bentuknya seperti jaring-jaring. Inilah tanda motor, ini tanda shock pada anak, ya. CRT-nya memanjang. Kemudian berikutnya nadinya itu menjadi cepat, menjadi lemah. Hipotensi ini adalah tanda-tanda akhir, ya. Jadi jangan menunggu anak mengalami hipotensi. Kalau hipotensi itu tandanya udah decompensated shock. Tapi kalau dia udah mulai takikardi, nadia lemah, itu masih compensated shock, segera diatasi dengan restorasi cairan, ya. Tadi anaknya nafas cepat karena terjadi asidosis metabolik di situ. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur CRT pada anak, ya? Ini dasar, tapi ternyata teman-teman banyak yang salah sehingga interpretasinya salah gitu. CRT-nya nggak memanjang gitu. Kenapa? Karena ternyata pengukurannya yang salah gitu. Ada juga diukur di tangan. Ini nggak ya? Diulang lagi. Lambat nggak ya? Diulang lagi gitu. Nah, kalau diulang seperti itu pastinya jadinya lambat gitu karena kita kan memberikan pressure gitu, ya. Jadi gimana cara mengukur CRT yang benar pada anak, ya? Ini adalah basic. Pertama adalah kita tekan dulu selama 5 detik kita tekannya, ya, sampai kelihatan itu kulit anaknya putih karena aliran darah ke sana tidak ada. Setelah kita tekan 5 detik, hitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lepas. Kita lihat berapa detik kembalinya, ya. Kalau dia kembalinya lebih dari 2 detik, maka itu adalah tanda-tanda anak memiliki gangguan sirkulasi, ya. Jadi jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, ya baliknya juga cepat, gitu kan. Standarnya apa sih? Standarnya ditekan pada area yang keras, ya. Artinya di bawahnya ada tulang, gitu ya, bukan area yang lembek, gitu kan. Jangan diukur tekannya pada perut, itu nggak benar. Kalau diukur pada misalnya sternum, itu masih bisa karena di bawahnya ada tulang keras. Di jari itu masih bisa, ya. Kemudian ditekan 5 detik, kemudian baru dilepaskan, ya. Jadi ini penting kita mengetahui dasar bagaimana cara pengukuran CRT pada anak. Nah, berbicara dengan shock, mungkin nanti dokter dari kardiologi, dokter Rin akan membahas lebih lanjut lagi mungkin, ya. Tapi ini kita secara overview dulu, ya, bahwa shock itu ditentukan oleh cardiac output. Begitu cardiac outputnya itu nggak sampai ke jaringan perifer, maka terjadilah shock. Cardiac output ini ditentukan oleh stroke volume. Stroke volume ini adalah isi sekuncup yang dikeluarkan oleh jantung pada saat jantung berkontraksi, ya, dikali dengan heart rate, ya, itulah cardiac output. Stroke volume dikali dengan heart rate. Stroke volume ini dia ditentukan oleh kontraktilitas jantung, ditentukan oleh preload, yaitu cairan yang masuk dari perifer menuju ke jantung, ya, melalui vena cava superior dan inferior, dan ditentukan oleh afterload. Afterload adalah tekanan resistensi vaskular, tekanan darah, dan lain inilah afterload, ya. Kalau kontraktilitasnya nggak bagus, stroke volumenya nggak bagus, cardiac output nggak bagus, anaknya di shock. Kalau preloadnya nggak bagus, kekurangan cairan, maka dia juga akan stroke volumenya nggak bagus, cardiac output nggak bagus. Kalau afterload-nya bermasalah, misalnya pada kondisi sepsis atau kondisi shock anafilaktik, afterload-nya bermasalah, maka stroke volume-nya juga nggak maksimal, anaknya bisa menjadi shock.
Nah, dari sinilah kita lihat dasar patofisiologi mengapa shock pada anak itu kita bagi menjadi 4, sebagian mengatakan 5 ya. Ada yang hipovolemik karena kekurangan cairan, ini masalahnya adalah di preload tadi. Nah, baik karena diare, muntah, luka bakar, perdarahan dan lain. Ada juga shock distribusi ya, distributif itu karena sepsis ya, anafilaksis, spinal cord injury. Ini gangguannya itu ada dari vasokonstriksi pembuluh darahnya. Sehingga pas pembuluh darahnya itu menjadi vasodilatasi sehingga cairannya relatif tidak cukup di dalam volume intravaskular ya. Ini gangguannya ada di afterload. Kemudian ada juga shock kardiogenik ya, misalnya pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, penyakit jantung rematik ya, kardiomiopati, itu bisa juga terjadi shock kardiogenik. Ini masalahnya adalah dari kontraktilitas. Kemudian ada juga shock obstruktif ya, shock obstruktif misalnya dia ada tamponet jantung sehingga jantungnya tidak bisa berkontraksi dengan baik. Ada juga misalnya tension pneumotoraks sehingga dia menekan vena cava superior dan inferior sehingga aliran darah nggak bisa balik ke dalam jantung. Itu juga bisa menyebabkan shock ya. Yang lain bisa jadi anemia yang sangat masif, kemudian keracunan karbon dioksida dan lain itu jarang terjadi. Nah, kita ingat bahwa terapi cairan itu nggak semua pada anak shock ya, dia selektif hanya pada kondisi shock hipovolemik dan shock distributif. Shock kardiogenik obatnya bukan cairan, tapi obat-obatan yang dapat memacu pompa jantung sehingga meningkatkan kontraksi jantung. Obstruktif obatnya bukan cairan, tension pneumotoraks maka kita berikan needle torakotomia chest tube ya. Kalau dia tamponet jantung maka diterapi untuk kardiak tamponetnya. Jadi ini bukan cairan. Tapi pada kondisi 2 ini hipovolemik dan distributif, disinilah tempatnya pemberian cairan ya. Jadi yang pertama tadi kenali tanda shock pada anak. Yang kedua kenali jenis shocknya. Jadi dari riwayatnya, kalau memang anaknya di riwayat diare, ada perdarahan, riwayat demam sebelumnya kita curiga sepsis, maka ada tempatnya kita berikan cairan. Tapi kalau nggak ada riwayat tadi, justru anaknya dengan penyakit jantung, lupa minum obat dan lain ya, kita lihat riwayat trauma misalnya ya, terus kita lihat oh ada tanda tension pneumotoraks, maka itu bukan cairan tempatnya. Itu tempatnya adalah terapi lain ya. Nah, bagaimana terapi cairannya? Kita terapi cairannya ya, pertama loading cairan dengan RL 20 mili per kilogram berat badan diberikan secepatnya, yaitu 20 sampai 30 menit. Ya, nanti kenapa caranya RL nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, kenapa RL, kenapa ringer laktat yang dipilih, bukan cairan yang lain. Nah, kalau kita ragu-ragu, kadang-kadang kan ragu-ragu nih, gitu ya. Kalau kita ragu ini sebenarnya shock atau sebenarnya dehidrasi sih, gitu. Ragu-ragu, maka kita bisa berikan full challenge dulu. Full challenge ini 10 cc per kilo kita berikan dalam 20-30 menit sambil kita evaluasi. Kalau kita evaluasi ternyata oh respon nih, nadinya turun ya, CRT-nya mulai membaik, ya akarnya mulai hangat, oh berarti benar ini shock. Maka kita lanjutkan 10 cc per kilogram berat badan lagi menjadi total 20 cc per kilogram berat badan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita yakin, kita bisa berikan loading cairan. Kalau kita ragu-ragu, kita berikan challenge dulu 10 cc per kilo. Ya. Nah, kita lihat Frank Sterling. Jadi pemberian restasi cairan pada anak, even dia shock hipovolemik atau distributif, juga nggak bisa terlalu banyak. Ya. Ada kepustakaan yang mengatakan maksimalnya hanya 60 cc per kilo ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini pada saat awal kita memberikan cairan pada anak, dia itu akan berespon, shocknya itu akan mengalami perbaikan berdasarkan hukum Frank Sterling ini. Tapi pada kondisi tertentu ketika kita memberikan cairan ya, kita menambahkan stroke volume di sini, dia itu nggak akan memperbaiki kondisi shocknya gitu. Karena sebenarnya udah cukup cairannya, tapi mungkin ada gangguan kontraktilitas pada jantungnya ya. Kondisi asidosis metabolik ya yang berkepanjangan, gangguan elektrolit ya, hipokalsemi, hipokalemi, hiperkalemi, kondisi hipoglikemi ya, kondisi hipoksia, itu semua dapat mempengaruhi kontraktilitas jantung. Jadi pada anak yang mengalami shock hipovolemik, kalau terlalu lama nggak diatasi, jadi decompensated shock, itu terjadi nggak cukup lagi kita berikan cairan. Mungkin perlu obat-obatan untuk menambah kontraktilitas. Karena tadi kondisi-kondisi itu terlalu lama nggak kita atasi, sehingga dapat menyebabkan kontraktilitas jantung akhirnya dapat menurun juga. Gitu. Itulah kenapa shock pada anak harus segera dikenali dan diatasi. Kalau kita cepat mengenalinya, kita berikan cairan cepat, maka insya Allah dia akan balik dengan baik, respon sempurna dengan cairan akan kembali normal. Tapi ketika kita lambat mengenalinya, lambat melakukan restasi, lambat transportasinya, maka nggak cuma cairan yang berkurang, tapi ternyata
tadi komponen-komponen metabolik tersebut menyebabkan kontraktilitas juga terganggu, sehingga kita berikan cairan aja nggak cukup, nggak respon. Inilah sangat penting. Kalau kita paksa berikan cairan, maka dia akan terjadi overload nanti, gitu. Karena masalahnya bukan cairan lagi di situ. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, apa sih yang kita pantau setelah kita memberikan dosasi cairan pada anak? Tadi tanda-tanda shock pastinya. Denyut jantungnya gimana, nadinya apakah menjadi kuat sekarang, frekuensi nadinya apakah menurun, kemudian tekanan darahnya, CRT-nya bagaimana, ekstremitasnya yang tadi dingin apakah mulai menghangat, nafasnya yang tadi cepat apakah menjadi lambat atau malah makin cepat karena overload misalnya. Kesadarannya yang tadi turun apakah dia menjadi baik ya, urin outputnya keluar atau tidak, penting sekali untuk memeriksa urin output, dan tanda-tanda overload ini penting sekali ya. Jadi sebaiknya sebelum anak itu kita berikan terapi cairan, kita dengarkan dulu apakah ada ronki, apakah ada hepatomegali, ya. Kalau sebelumnya itu nggak ada ronki, nggak ada hepatomegali, kita berikan loading cairan sudah 60 cc per kilo. Tiba-tiba ada ronki, ada hepatomegali, nah itu tanda overload. Ini artinya kita berlebihan ya. Jadi setiap loading 1 kali 20 cc per kilo kita evaluasi, ronki ada atau enggak, hepatomegali atau enggak. Berbeda halnya kalau anaknya memang misalnya shock hipovalent tapi ada pneumonia, memang dari awal kita mendengarkan ada ronki, maka ronki nggak bisa menjadikan patokan gitu. Dari awal misalnya anaknya dengan leukemia memang ada hepatomegali, maka hepatomegali tidak bisa kita jadikan sebagai patokan gitu. Nah, makanya penting kita evaluasi sebelum dan sesudah. Kalau sebelumnya nggak ada, sesudahnya ada, berarti memang overload, kita kelebihan cairannya. Jangan berikan cairan lagi. Konsul ke dokter spesialis anak, mungkin perlu pemberian obat-obatan hipnotropik ya. Nah, cara simpel untuk mengetahui kecukupan cairan itu dengan passive leg raising ya. Misalnya kita memberikan 20 cc per kilogram berat badan. Anaknya masih takikardi, CRT-nya masih lemah ya. Masih cukup enggak ya? Masih respon dengan cairan enggak ya? Atau jangan-jangan seperti yang Dokter Reza bilang, jangan-jangan ini udah gangguan kontraktilitas nih. Nah, cara gampangnya adalah kita lakukan passive leg raising, yaitu bagian ekstremitas kita angkat ke atas ya. Dengan itu kita harapkan darah yang dari ekstremitas bawah akan turun ke jantung, meningkatkan preload. Sehingga nanti kita lihat, ini sambil monitor ya, sambil ada dipasang monitor. Kalau kita lakukan passive leg raising, kemudian kita lihat, oh nadinya turun, oh nadinya makin kuat, oh tekanan darahnya naik ya, CRT-nya membaik, artinya dia masih cukup, dia masih butuh cairan. Kita bisa lanjutkan dengan 20 cc per kilogram berat badan lagi. Ya, tapi kalau kita passive leg raising, kok nggak bergemi, nadinya tetap sama, lemah, tekanan darahnya nggak membaik ya, maka mungkin dia udah nggak respon dengan cairan, mungkin terapinya lain, mungkin dia butuh inotropik, mungkin dia butuh obat-obatan vasoaktif ke sana. Nah, kalau di kota-kota besar kita juga punya alat-alat lain, misalnya Uskom, Icon, dan lain ya. Kalau di kota-kota besar itu lebih bisa intervensinya untuk menentukan kecukupan cairan bisa menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kalau kita di daerah ya, katakanlah kita di pulau mana ya, atau memang di tempat yang fasilitas terbatas, kita bisa menggunakan passive leg raising ini. Tapi tentunya ini pada anak yang besar. Kalau pada anak bayi susah juga kita lakukan passive leg raising ini. Nah, pantau tanda-tanda overload. Tadi edema, hepatomegali, ronki, ya itu tanda-tanda edema. Anak jadi makin sesek ya. Seseknya itu bukan tadi kalau misalnya sesek asidus metabolik itu nafas cepat dan dalam. Tapi kalau seseknya itu karena overload, dia itu cepat dan dangkal. Itu tandanya. JVP-nya jadi naik ya. Itu tanda-tanda overload. Kalau overload maka jangan diberikan cairan lagi. Nah, tadi kenapa kita berikan RL atau ringer asetat untuk loading pada anak? Kita lihat karena pada ringer laktat dan ringer asetat, dia kadar natriumnya itu nggak terlalu tinggi ya, sekitar 130. Itu mendekati dengan kadar natrium pada pembuluh darah kita ya, pada cairan plasma. Kemudian kloridanya juga mendekati cairan pada plasma. Sementara kalau kita loading dengan NaCl ya, natriumnya tinggi, klornya juga tinggi, sehingga bisa menyebabkan asidosis hiperkloremia. Makanya yang terbaik untuk loading cairan pada anak menggunakan RL dan ringer asetat. Dan kita di sini ada komposisi asetat dan laktat serta ada kalium yang dia dapat mengkoreksi kondisi asidosis metabolik. Karena tadi pada kondisi shock kan terjadi asidosis metabolik ya. Dia juga bisa mengkoreksi itu gitu. Maka terbaik adalah ringer laktat dan ringer asetat. Tapi pada kondisi yang sangat tidak ada ringer asetat atau ringer laktat, maka terpaksa kita memberikan NaCl ya. Ini apa boleh buat kalau nggak ada. Nah, kalau dia dehidrasi, kita terapinya dengan apa? Kalau dehidrasi atau maintenance, maka kita pilihlah cairan yang lain, terutama cairan yang mengandung dextrose, misalnya dengan NaCl setengah NS dan dextrose 5%,
atau dengan KN1B, KN3B yang banyak beredar ya. Nah, kenapa? Karena anak-anak ini rentan mengalami hipoglikemi ya. Jadi kalau untuk pemberian cairan maintenance, apalagi anaknya misalnya intake-nya kurang, atau anaknya dalam keadaan puasa karena ada kontraindikasi pemberian oral, maka kita harus memberikan cairan yang mengandung dextrose. Karena kalau enggak, dia anak akan mengalami hipoglikemi. Cadangan glukosa dalam tubuhnya lebih kecil, cadangan glikogen pada tubuh anak juga semakin lebih kecil dibandingkan dewasa, sehingga pemberian cairan tanpa glukosa dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan anak mengalami hipoglikemi. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan memberikan NaCl kosongan untuk maintenance anak dalam 24 jam, anaknya nggak bisa minum ya karena muntah-muntah terus katakan gitu, kita berikan NaCl aja. Nah itu bisa mengalami hipoglikemi anaknya, jadi hati-hati ya. Nah kemudian evaluasi lab apa aja? Yang pertama kadar gula darah, itu penting banget pada anak shock, pada anak dehidrasi, periksa gula darahnya. Apalagi anak yang gizi buruk, rentan banget mengalami hipoglikemi ya. Kalau dia hipoglikemi maka kita berikan bolus dulu ya dengan D10. Kemudian elektrolit, tadi gangguan elektrolit juga cukup sering terjadi pada dehidrasi dan anak shock ya. Analisa gas darah tadi karena sangat mungkin terjadi acidosis metabolik. Biasanya kita bisa melakukan sebelum dan sesudah, atau jika kita lakukan sesudah loading cairan maka kita lihat gitu. Kadang-kadang sebelum itu nggak dilakukan karena kemungkinan besar hasilnya memang acidosis. Tapi setelah loading kita lihat apakah sudah terperbaiki dengan baik acidosis metaboliknya ya. Kondisi-kondisi lain, misalnya kita curiga anaknya shock sepsis, maka bisa diperiksakan marker infeksi di sini. Laktat, kemudian anak dengan riwayat shock sebelumnya bisa terjadi peningkatan SGOT dan SGPT, bisa terjadi AKI, maka diperiksa juga fungsi ginjal pada anak. Nah, yang lain-lain ini sesuai dengan indikasi, sesuai dengan kondisi fasilitas tersedia di mana, ada atau enggak pemeriksaan yang enggak wajib. Tapi glukos ya, blood glucose dengan stick GDS aja minimal ya, itu kan tersedia banyak, itu wajib diperiksa. Elektrolit dan AGD itu wajib diperiksa pada kondisi anak yang mengalami shock atau dehidrasi berat ya. Ini pesan saya. Nah, jadi intinya tuh semua pasien anak mengalami kondisi yang berbeda-beda ya, dari status gizinya ya, dari kondisinya saat ini, status dehidrasinya dan lain, dari bagaimana intake-nya ya, kondisi nafasnya itu sangat berbeda. Oleh karena itu kita harus mengatasi kondisi cairan pada anak ini dengan tailor-made ya, antara satu anak dengan anak itu berbeda ya. Nah, terapi cairan pada anak itu penting banget, tapi yang paling penting itu adalah pemantauannya, pemantauan kecukupannya dan pemantauan tanda-tanda overload. Karena kelebihan cairan itu sangat rentan anak mengalami overload, kekurangan cairan atau sekedar infusnya mati ternyata nggak jalan ya. 15 jam infusnya nggak jalan, kita nggak ngecek gitu. Anak dapat infus, kita nggak ngecek infusnya jalan atau enggak ya. Itu juga mengalami dehidrasi ya. Mungkin hal inilah menyebabkan ya kenapa dokter-dokter anak di Indonesia maupun di seluruh dunia, teman-teman ya, mungkin pada saat koas merasakan dokter-dokter anak itu yang paling bawel, yang paling rempong, yang paling detail, yang paling rese, ya itu karena memang kondisinya itu anak itu sangat delicate, sangat rentan ya, rentan mengalami overload cairan, rentan mengalami overdose kalau kita nggak hitung dosisnya benar-benar ya. Dosisnya pun dalam hitungan koma, miligram gitu. Jadi dalam menghadapi pasien anak, pesan saya adalah benar-benar harus teliti ya, kaji lagi, periksa lagi, dan jangan sekedar oh udah nih aku udah ngasih instruksi cairan 500 ml per 24 jam. Ini perawat tolong pasang. Udah, nggak boleh gitu. Harus sering kerjasama antara dokter dan perawat ya. Perawat adalah partner ya. Perawat harus ngecek lagi jika ada kondisi-kondisi tertentu, lapor ke dokternya. Dokter juga harus ngecek apakah infusnya jalan, apakah tetesannya sesuai dengan yang kita harapkan kalau kita nggak pakai infus pump misalnya. Apakah aksesnya bengkak, apakah ada tanda-tanda overload, apakah tanda dehidrasinya perbaikan atau enggak, apakah ada tanda-tanda shock. Itu harus saling cek and recheck ya, agar anak-anak yang dirawat itu justru nggak makin cedera atau nggak makin sakit, tapi mengalami perbaikan kondisi ya. Yang paling ingat adalah treat the patient, not the numbers. Ini akun Instagram dan YouTube saya. Jika ada waktu silahkan di subscribe.